Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Dunia Anggrek yang tentunya membahas seputar anggrek. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga di rumah sedikit banyaknya sudah banyak yang tahu ya untuk media tanam pakis seperti ini ya teman-teman ya, dan juga media tanam kayu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di sini saya juga akan sedikit memberikan buat kisi-kisi ya teman-teman ya. Untuk hal yang perlu teman-teman perhatikan, nanti kita bahas sembari berjalannya video ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sembari berjalannya video ini buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk klik tombol like jika menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini nanti bermanfaat ya teman-teman ya. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya media tanam pakis seperti ini ya teman-teman ya. Media tanam pakis. Nah, teman-teman kalau misalkan di rumah ada yang punya kendala atau misalkan permasalahan dengan media tanam yang biasa belum cocok atau pengen mengganti media tanam dengan cara menempel ya teman-teman ya, seperti pakis ini ada juga opsi lain yaitu kayu ya teman-teman ya. Nah, ini dia kayu teman-teman. Kayu ini saya gunakan sembarang ya teman-teman ya. Saya gunakan sembarang, jadi saya juga tidak tahu ini kayunya jenis kayu apa. Kayu ini saya temukan di pekarangan rumah ya teman-teman ya, di pekarangan rumah, dan saya langsung praktekkan dan saya eksperimenkan apabila anggrek saya tempel di media tanam dengan kayu yang seperti ini tuh teman-teman ya. Ini kayu sembarang, saya juga nggak tahu kayu apa ini jenisnya, apakah dia bisa survive atau tidak. Ternyata alhamdulillah ya teman-teman ya, dia survive ya teman-teman ya. Terlihat ya akarnya lumayan cukup sehat ya teman-teman, akarnya sudah adaptif dan sudah menempel di media kayunya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa perhatikan ya, ini sudah adaptif, sudah menempel di kayunya teman-teman ya. Mungkin ini kayu yang khas ini ya teman-teman ya, khas potong-potongan dari bahan-bahan bangunan rumah ya teman-teman ya. Satunya lagi, ini adalah yang paling rekomendasi ya teman-teman ya. Ini adalah pakis ya teman-teman ya. Nah, pakis teman-teman bisa lihat ya, untuk akarnya sudah adaptif sekali ya. Akarnya sudah mulai menjalar, menempel, dan nanti lama-lama bisa menembus ke si media pakis ini ya teman-teman ya. Kita tinggal nunggu tunas baru ini sampai besar dan sampai berbunga ya teman-teman ya. Sedikit kotor ya teman-teman ya, karena saya memang sengaja simpan anggrek ini di tempat yang terbuka tanpa naungan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi hujannya kehujanan, panasnya kepanasan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat contohnya ya, contoh dari hasil eksperimen yang saya lakukan dengan media tanam pakis dan juga yang tadi kayu sembarang ya teman-teman ya, bekas bahan bangunan ya teman-teman yang terbuang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan satu anggrek dewasa ya teman-teman ya, satu anggrek dewasa sebagai eksperimen pada video ini ya teman-teman ya, karena sebelumnya alhamdulillah sudah terbukti dan sudah berhasil ya teman-teman ya. Untuk dua jenis anggrek yang sudah saya eksperimenkan sebelumnya teman-teman ya, menggunakan pakis dan juga menggunakan media tanam kayu ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, kita kesampingkan dulu ya untuk anggrek yang sudah menempel di pakis ini. Untuk selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan, boleh ya, nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, bahan-bahan apa saja yang kita akan gunakan pada video kali ini? Seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya cukup simpel ya. Kita akan menggunakan media tanam pakis ya teman-teman ya. Menggunakan media tanam pakis yang akan kita praktekkan pada video kali ini. Ini dia teman-teman ya, pakisnya ya. Pakisnya saya sesuaikan dengan ukuran si anggreknya teman-teman ya. Kalau misalnya anggreknya lumayan dewasa atau misalnya lumayan besar, untuk pakisnya juga harus yang seukuran dengan anggreknya teman-teman ya. Lalu yang kedua,
Dan yang seterusnya yaitu ada gunting teman-teman ya. Lalu tali pengikat ya teman-teman ya. Tali pengikatnya saya gunakan di sini menggunakan rapia. Tali rapia. Teman-teman apabila di rumah punya tali pengikat ini selain rapia boleh ya teman-teman ya. Bebas ya, silahkan ya. Atau tali pengikatnya seperti injuk atau sabut kelapa yang sudah dibentuk ya teman-teman ya. Bebas, bisa ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan hal yang mudah saya temukan yang ada di rumah, yaitu dengan menggunakan rapia. Lalu yang terakhir juga ada ini ya teman-teman ya, Koko Fiber. Oke teman-teman, kita langsung ya buka dulu untuk media tanam. Awal kita lepaskan dulu untuk pengikatnya. Ini dia teman-teman ya. Ikannya lumayan cukup sehat ya teman-teman ya, cukup sehat. Media awalnya ini arang bercampur dengan kaliandra ya teman-teman ya, arang bercampur dengan kaliandra. Nah teman-teman ya, bisa lihat ya. Kita buang sedikit ya teman-teman ya untuk media kaliandranya teman-teman ya, tapi kita juga sisakan sedikit dan tidak dihabiskan gitu ya teman-teman ya. Oh ya, tadi pada awal video saya sempat singgung hal yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Apakah itu hal yang harus diperhatikannya? Nah teman-teman, di sini saya ingatkan kembali ya, untuk posisi menanam anggrek pada media tanam gantung ya teman-teman ya, seperti pakis dan kayu yang lain, seperti yang lainnya, itu teman-teman usahakan ya, untuk usahakan memposisikan si tunas baru atau tunas yang paling baru ini ya, tunas induk yang akan kita jadikan tunas indukan ini di paling depan ya teman-teman, dan jangan menempel di bagian pakisnya teman-teman ya. Jadi bagian yang menempel pakisnya itu batang tua teman-teman ya, batang tua ini ya. Alasannya kenapa? Karena apabila tunas baru nanti muncul, nah itu tidak menyentuh atau tidak bergesekan dengan media pakisnya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, ditempelkan di bagian luar ya teman-teman ya, jangan di bagian dalam. Karena kalau misalnya di bagian dalam ini, nanti tunas barunya ini akan menempel atau akan bergesekan sini ya teman-teman ya, bergesekan ya dengan pakisnya teman-teman ya. Khawatirnya untuk pertumbuhannya tidak maksimal ya teman-teman ya. Jadi usahakan untuk si batang yang baru atau tunas baru mungkin yang sudah dewasa ini diposisikan di bagian luar ya teman-teman ya, seperti ini contohnya ya. Nah itu dia, ini saya posisikan di bagian luar ya teman-teman ya, walaupun agak menyamping tapi saya posisikan di bagian luar. Itulah ya teman-teman ya poin pentingnya ya. Teman-teman mungkin di rumah juga misalkan mempunyai poin penting lain, silahkan boleh ditulis di komentar ya teman-teman ya, boleh ya. Kita di sini sambil diskusi ya teman-teman ya, mungkin teman bisa sharing hal-hal yang bisa teman-teman berbagi mengenai media tanam pakis ini ya teman-teman ya. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita sudah buka dan kita sudah buang sedikit media yang awal digunakan. Kita juga akan sedikit mengambil sedikit si tali pengikatnya teman-teman ya. Tali rapia ini lumayan awet ya teman-teman ya. Jadi satu potong ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengikat ya teman-teman ya. Nah sekarang seperti ini contohnya teman-teman nih.
Untuk cara mengikatnya juga teman-teman bebas ya, bisa dengan cara ikat sesuai selera teman-teman masing-masing di rumah ya. Oke, saya juga masukkan ke batang yang lama. Ini saya akan ikat ya teman-teman ya. Saya ikat di sini. Nah, selesai teman-teman. Selesai ya. Mudah sekali kan teman-teman ya. Nah, fungsi gunting tadi buat apa? Untuk merapihkan ya teman-teman. Fungsi gunting tadi ini untuk merapihkan media-media tanam yang dirasa kurang rapi. Di sini saya suka sekali dengan yang rapi-rapi ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya. Ya, mudah sekali teman-teman ya. Lalu poin yang kedua yang harus perlu teman-teman perhatikan yaitu untuk penyiraman ya teman-teman ya. Penyiraman di saat musim kemarau ini 1 hari 2 kali ya teman-teman ya. 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Yang saya lakukan 1 hari 2 kali pagi dan sore. Tapi kalau misalnya di saat musim panas, di saat musim hujan, itu yang saya lakukan untuk penyiramannya cukup 1 kali 1 hari ya teman-teman, maksimal ya. Itu pun menunggu medianya kering dulu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya masih basah takutnya terlalu lembab, nanti terjadi kebusukan ya teman-teman ya, begitu. Dan kalau misalkan teman-teman di rumah menyimpan anggrek ini di ruangan terbuka, itu artinya full sunfloranya ya teman-teman ya, kena panas kena hujan. Untuk pemupukannya dilakukan seminggu maksimal 2 kali di musim kemarau ya teman-teman ya. Tetapi di saat musim hujan saya perbanyak insektisida ya teman-teman ya. Mungkin insektisida yang saya gunakan di saat musim hujan ini bisa 1 minggu 2 kali ya teman-teman ya, tergantung kondisi cuacanya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita pada video kali ini ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa buat teman-teman, jika menyukai video ini silahkan klik tombol like, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan juga bagikan atau share ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini nantinya bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.